Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البرارة والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه متفق عليه. Saudara-saudaraku, para pendengar yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah dan mengabdikan diri kita kepadanya. Marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk meningkatkan ketakwaan dan mempertebal keimanan kita guna menggapai kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman kejayaan, zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan penuh dengan nur ilahi. Juga kepada sanak keluarga, para sahabat, dan kepada semua pengikut-pengikut beliau hingga akhir masa. Amin. Allahumma amin. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mencoba untuk mengenal dan memahami lebih jauh tentang taghanni di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Namun sebelum kita memasuki lebih jauh di dalam masalah seni baca Al-Quran ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelumnya. Yang pertama,
pertama tentang kesenian itu sendiri. Para pendengar, agama Islam diturunkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya yang betul-betul lengkap dan sempurna serta sesuai dengan fitrah manusia. Itu berarti bahwa di dalam agama Islam juga mengandung ajaran-ajaran kesenian, karena setiap manusia secara fitrah senang akan hal-hal yang bersifat keindahan. Bahkan di dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan senang kepada keindahan. Saudara-saudaraku, para qari dan qari'ah yang saya muliakan, setiap insan pasti memiliki rasa kesenian di dalam dirinya, yang mana rasa tersebut terdapat di dalam rasa rohaninya. Di dalam ilmu kejiwaan disebutkan bahwa di dalam diri manusia terdapat dua macam rasa, yaitu yang pertama adalah rasa jasmaniah, seperti misalnya rasa panas, rasa dingin, rasa sakit, rasa manis, dan lain sebagainya, yang mana hal seperti ini juga dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah rasa rohaniah, seperti misalnya rasa malu, rasa indah, rasa sedih, rasa bangga, gembira, dan lain sebagainya. Rasa rohani inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Para pendengar yang saya hormati, ada beberapa ahli yang memberikan definisi terhadap kesenian, di antaranya sebagai berikut. 1. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau mendefinisikan bahwa seni adalah merupakan hasil dari cipta, karsa, dan rasa manusia. 2. Menurut Herbert, yaitu bahwa seni merupakan usaha-usaha manusia untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan. 3. Menurut Khadijatus Sholihah MA, dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Seni Baca Al-Quran dan Qiraatus Sab'ah di Indonesia, didefinisikan bahwa seni adalah segala ciptaan manusia yang timbul dari getaran jiwanya, yang dapat mewujudkan sesuatu yang indah dan luhur. Menurut suatu riwayat disebutkan bahwa ilmu musik atau ilmu kesenian pada awalnya berasal dari negara Yunani, yang diciptakan oleh seorang ahli filsafat Yunani yang bernama Batlanius Al-Hakim, kemudian disempurnakan oleh Ishaq bin Ibrahim Mausul, yaitu dengan membuat kaidah-kaidah lagu secara sempurna. Kaidah itu ia akulturasikan untuk menciptakan lagu-lagu Arab, yaitu suatu lagu yang sesuai dengan jiwa dan bentukan seni tatkala melakukan susunan kalimat-kalimat syair Arab. Kemudian Ishaq bin Ibrahim Mausul ini membuat nama-nama lagu berdasarkan tinggi rendahnya nada suara, yang pada waktu itu terdapat sekitar 22 macam nama lagu. Di antaranya adalah diberi nama dengan Husaini, Iraqi, Ras, Haftaka, Hijazi, Raml, Majah, dan lain sebagainya. Keterangan ini kami dapatkan dari kitab Sirajul Qari yang disusun oleh Asy-Syaikh Shalih bin Zainal Abidin. Yang kedua, tentang masalah taghanni di dalam membaca Al-Quran. Para pendengar yang saya hormati,
Seni baca Al-Quran merupakan bacaan Al-Quran yang bertajwid, yang diperindah serta dihiasi oleh berbagai macam irama, gaya, dan variasi lagu. Di dalam bertaghanni atau berlagu dalam membaca Al-Quranul Karim, tentunya tidak terlepas dari teori seni menyanyi yang baik. Sebuah pepatah mengungkapkan bahwa penyanyi yang baik adalah penyanyi yang mengerti irama gendang. Jadi untuk dapat bertaghanni di dalam membaca Al-Quran dengan baik, tentunya kita harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan seni baca Al-Quran itu sendiri, baik yang berkaitan dengan seninya ataupun yang berkaitan dengan bacaannya, yang kemudian disertai dengan penghayatan isi yang dibacanya dengan mengikut sertakan jiwa dan perasaannya. Yang ketiga, tentang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan anjuran untuk memperindah bacaan Al-Quran. 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Bara'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sawtal hasana yazidul Qur'ana husnan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang baik, karena suara yang baik itu akan menambah keindahan Al-Quran. 2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Nasa'i di dalam sunannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in hiliyah wa hiliyatul Qur'ani as-sawtul hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa segala sesuatu itu mengandung perhiasan atau seni. Adapun seni Al-Quran adalah qiraat atau bacaannya. 3. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa lagu, bukanlah termasuk golonganku. Sebetulnya masih banyak hadis-hadis Rasulullah yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah untuk memperindah bacaan Al-Quran. Namun kami kira cukuplah 3 hadis tersebut sebagai dasar bagi kita untuk mempelajari taghanni di dalam membaca Al-Quran ini, baik secara murattal ataupun secara mujawwad. Saudara-saudaraku, khususnya para qari dan qari'ah yang saya muliakan. Kemudian yang keempat, tentang bekal-bekal yang diperlukan di dalam mempelajari seni membaca Al-Quran. Bekal yang pertama adalah tajwid. Bekal ini merupakan bekal yang mutlak dan harus dikuasai bagi mereka yang akan belajar seni baca Al-Quran, karena bertajwid di dalam membaca Al-Quran hukumnya wajib ain bagi setiap insan muslim yang sudah mukallaf. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Ketika Imam Ali karramallahu wajhah ditanya tentang maksud kata tartil di dalam surat Al-Muzammil tersebut, beliau menjawab bahwa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf
Tartil adalah memperindah atau membaguskan bunyi-bunyi hurufnya dan mengetahui atau menguasai al-waqfu wal ibtida'. Di dalam kitab Jazariyah yang disusun oleh Asy-Syaikh Ibnu Jazari dinyatakan, wal akhdhu bit tajwid hatmul lazim man lam yujawwidil qur'ana athim li'annahu bihil ilahi unzila wa hakadha minhu ilaina wussila. Melaksanakan tajwid adalah suatu keharusan dan kemestian. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, berdosalah hukumnya, karena Al-Quran diturunkan Tuhan beserta tajwidnya. Demikianlah Al-Quran itu datang dari Allah buat kita selaku makhluknya. Kemudian, untuk belajar dan menjaga kebenaran bacaan Al-Quran haruslah dilakukan secara talaqi dan musyafahah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika menerima bacaan Al-Quran dari malaikat Jibril, dan ketika mentasihkan bacaan Al-Quran beliau pada setiap bulan Ramadan hingga akhir hayatnya. Seorang ulama qira menyatakan, annal qira'ah hiyal asya'a la tuhkam wa la tufham la budda alaina bitalaqqi wal musyafahah. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai sendiri, tidak bisa dipahami sendiri, namun tidak bisa tidak, harus dilakukan dengan cara talaqi dan musyafahah. Kemudian bekal yang kedua adalah hobi dan kebiasaan. Di dalam mempelajari seni baca Al-Quran ini, hobi sangatlah penting artinya bagi kita, karena dengan hobi yang kita miliki, insya Allah dapat memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan dapat berlatih di dalam membaca Al-Quran secara istiqomah, sehingga baik kefasihan ataupun lagu-lagu Al-Quran yang kita pelajari akan cepat dan betul-betul melekat di dalam diri kita. Bekal yang ketiga adalah suara dan nafas. Para pendengar yang saya hormati, menurut Al-Quran, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun di dalam kenyataannya banyak sekali perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Di dalam masalah suara misalnya, perbedaan terletak pada merdu atau tidaknya, besar atau kecilnya, dan lain sebagainya. Sedang di dalam masalah pernafasan, perbedaan terletak panjang atau pendeknya, dan lain sebagainya. Walaupun demikian, semua manusia tetap sama derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu pula lah maka kehidupan dapat berputar dan berjalan indah. Namun pada prinsipnya suara dan nafas yang kurang baik, artinya kurang menunjang untuk seni baca Al-Quran, dapat diperbaiki dengan latihan-latihan yang istiqomah. Kemudian bekal yang keempat adalah as-sabr atau sabar. Di dalam belajar seni baca Al-Quran ataupun dalam memfasihkan bacaan Al-Quran, betul
betul-betul diperlukan kesabaran yang cukup tinggi, karena betapa sulitnya kita untuk menempatkan bunyi-bunyi huruf sesuai pada tempat keluarnya, dan untuk melekatkan lagu-lagu Al-Quran di dalam ingatan kita, dan segala hal yang terkait di dalam seni baca Al-Quran itu sendiri, yang tentunya tidak bisa kita dapatkan dengan waktu yang relatif singkat. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang disusun oleh Asy-Syaikh Az-Zanuji disebutkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, "Ala la tanalul ilma illa bisyiddah, sa'umbika an majmu'iha bibayani zaka'in wa hirsin wa istibadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani." Tidak akan suatu ilmu itu didapat kecuali dengan 6 persyaratan: cerdas, semangat, sabar, bekal, bimbingan guru, dan waktu yang panjang. Kemudian bekal yang kelima yang tidak kalah pentingnya di dalam belajar seni baca Al-Quran ini adalah niat yang ikhlas, yaitu kita belajar seni baca Al-Quran hanyalah semata-mata karena Allah. Janganlah sekali-kali mempunyai tujuan mempelajari seni baca Al-Quran ini hanya untuk hal-hal yang bersifat keduniawian. Misalnya saja, hanya karena ingin mencari popularitas, hanya karena ingin menang dalam musabaqah tilawatil Quran, hanya karena ingin mengejar karir, dan lain-lain sebagainya. Niat yang ikhlas inilah yang akan mengarahkan kita untuk mencapai ridha Allah. Sebuah ungkapan mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Ilmu dan seni tanpa agama bagaikan sebuah kapal laut yang tidak bernahkoda. Ia hanya akan menuruti arah angin dan arus tanpa tujuan yang pasti. Ia akan selalu terombang-ambing oleh gelombang laut yang pada akhirnya akan mencelakakan dirinya sendiri. Jika niat yang ikhlas sudah tertanam di dalam diri kita, maka baik ada MTQ ataupun tidak, karena karir ataupun tidak, kapan saja dan di mana saja kita berada, akan senantiasa mempelajari Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yuqbalu minal amali illa khalisan." Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan mengabulkan, tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang dilakukan secara ikhlas. Itulah beberapa bekal yang perlu diperhatikan bagi mereka yang akan belajar taghani di dalam membaca Al-Quran. Yang kelima adalah tentang hal-hal yang perlu dihindari bagi para calon qari-qari'ah. Di antaranya kebiasaan merokok, kebiasaan makan makanan yang pedas, kebiasaan makan makanan yang panas, kebiasaan minum minuman yang terlalu panas atau terlalu dingin, kebiasaan memakai pakaian yang sempit, kebiasaan memakai ikat pinggang yang terlalu kencang, kebiasaan makan yang terlalu kenyang atau terlalu lapar, kebiasaan tinggal di dalam ruangan yang tertutup rapat dan kekurangan oksigen, selalu gelisah atau tidak stabil di dalam tidur, kekurangan atau terlalu banyak tidur. Para pendengar
pendengar, khususnya para qari dan qari'ah yang saya muliakan, sebetulnya masih banyak yang perlu kami sampaikan, namun karena terbatasnya waktu, maka insyaallah kita akan bicara lebih banyak tentang masalah yang berkaitan dengan seni baca Al-Quran ini di lain waktu dan kesempatan. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, marilah kita langsung saja masuk pada pembahasan ke dalam masalah lagu-lagu Al-Quran. Pada awalnya, lagu-lagu Al-Quran itu lebih dari 130 macam lagu. Adapun yang masih sering dipakai dan berkembang hingga saat ini, terdapat kurang lebih 29 macam lagu dengan mengandung lebih dari 50 macam bentuk irama yang terdapat di dalamnya, yang kemudian dibagi-bagi lagi menjadi 7 kelompok besar. Sedangkan lagu-lagu yang lain dewasa ini sudah jarang sekali dibawakan, di antaranya seperti lagu Rahatul Arwah, lagu Nau'athar, lagu Ajam Fals, lagu Kirdan, lagu Masmudi, lagu Syahinaz, dan lain sebagainya. Kemudian tentang susunan lagu-lagu Al-Quran. Susunan lagu-lagu Al-Quran ada 2 macam, yaitu yang pertama adalah susunan lagu lengkap atau sempurna, yaitu susunan lagu Al-Quran yang dibawakan dengan seluruh bentuk iramanya. Biasanya susunan semacam ini digunakan untuk pelajaran, terutama bagi mereka yang baru belajar seni baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah susunan lagu ringkas atau sederhana, yaitu suatu susunan lagu Al-Quran yang hanya membawakan beberapa bentuk irama atau hanya mengambil sebagian irama dari susunan lagu lengkapnya, dengan tidak mengurangi kualitas atau eksistensi dari susunan lagu tersebut. Biasanya susunan semacam ini digunakan untuk musabaqah tilawatil Quran misalnya, atau mengisi acara-acara keagamaan yang mana kesemuanya itu biasanya dibatasi oleh waktu yang relatif singkat.